yang mana pada regresi Poisson itu ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi ekodispersi, yang mana asumsi ekodispersi menyatakan bahwa adanya kesamaan antara varians dari variabel dependen dengan mean dari variabel dependen. Selanjutnya, apabila asumsi dari regresi Poisson itu tidak terpenuhi, yaitu asumsi ekodispersinya tidak terpenuhi, ada begitu banyak model regresi untuk model data cacah yang diusulkan oleh para peneliti. Salah satunya adalah model regresi Poisson tergeneralisasi. Di mana dalam model regresi Poisson tergeneralisasi itu dia lebih efisien pada data yang mengalami over dispersi atau under dispersi. Selanjutnya, apabila data amatannya itu mengalami data tersensor, yaitu pembatasan pada nilai variabel dependen atau mengalami excess zero, maka beberapa peneliti juga mengusulkan beberapa model regresi untuk mengatasi masalah tersebut, dengan salah satunya adalah regresi Poisson tergeneralisasi tersensor. Terdapat beberapa penelitian terkait model regresi data cacat tersensor, yaitu Terza yang memperluas regresi Poisson menjadi regresi Poisson tersensor untuk data cacat tersensor dengan batas ambang batasnya tersensor konstan dan memperoleh estimasi likelihood maksimum dari parameter regresi dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian Caudle dan Nixon menggunakan model regresi binomial negatif dan menunjukkan bahwa model tersebut lebih baik dibandingkan dengan model regresi Poisson tersensor untuk data cacat yang mengalami over dispersi dalam pemodelan data kesuburan. Selanjutnya, Pamoya dan Wang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor pada data kesuburan itu lebih baik dibandingkan dengan model regresi Poisson dan regresi Poisson terpotong, juga regresi Poisson tersensor. Selanjutnya, Mahmud dan Alderini tahun 2010 menunjukkan bahwa regresi Poisson tergeneralisasi tersensor itu lebih efisien dari regresi Poisson tersensor untuk data yang mengalami under dispersi. Kemudian Yu tahun 2018 menunjukkan regresi Poisson tersensor itu lebih baik daripada metode multiple imputation dan estimasi small area pada data tersensor. Selanjutnya, Si dan Wei pada tahun 2007, dia tidak membandingkan beberapa model, hanya melakukan diagnosa model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor ditinjau dari kasus penghapusan dan pengaruh lokal. Kemudian kita Tongkasen tahun 2016 mencoba melakukan estimasi parameter regresi Poisson tersensor, regresi Poisson terpotong dan regresi Poisson tersensor dengan menggunakan metode maksimum likelihood melalui iterasi algoritma EM. Kemudian Arora dan Cagati tahun 2021 menggunakan estimasi menggunakan iterasi algoritma EM untuk melakukan estimasi parameter model regresi zero inflated Poisson terpotong dan K-inflated Poisson dari beberapa penelitian dan literatur tersebut. Yang menjadi rencana penelitian saya adalah bagaimana mengkaji sifat-sifat estimator dari model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor dan menggunakan dan dalam penelitian ini saya berencana menggunakan algoritma EM untuk memperoleh hasil estimasi parameter dari model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor, yang mana untuk metode estimasinya menggunakan metode maximum likelihood estimation. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengkaji sifat-sifat estimator dari model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor untuk data cacat tersensor kanan. Yang kedua adalah mengetahui penggunaan algoritma EM pada estimasi parameter regresi Poisson tergeneralisasi tersensor untuk data cacat tersensor kanan berdasarkan estimasi maksimum likelihood. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan algoritma EM untuk data simulasi dan data real. Jangan pustaka, algoritma EM adalah suatu metode iterasi yang digunakan untuk mencari estimasi maksimum likelihood dari parameter-parameter suatu distribusi ketika datanya tidak lengkap atau terdapat data hilang. Ada dua hal pokok dalam algoritma EM, yaitu jika terdapat data hilang karena masalah atau keterbatasan satu proses pengamatan. Yang kedua, ketika pengoptimalan fungsi likelihood pada metode maksimum likelihood itu sulit untuk dilakukan secara analitis. Nah, dari kita ketahui bahwa pada model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor, selain terdapat data yang tersensor, juga mengindikasikan bahwa fungsi likelihood dari juga menunjukkan bahwa fungsi persamaan likelihoodnya itu tidak dapat dilakukan secara analitis. Jadi harus dilakukan dengan pendekatan secara numerik.
Di sini ada ditunjukkan tahapan dari algoritma EM, yaitu ada 2 tahap, yaitu tahap ekspektasi dan tahap maksimisasi. Pada tahap ekspektasi itu dicari ekspektasi dari fungsi log likelihood dari fungsi densitas distribusi pasang tergeneralisasi tersensor yang digunakan berdasarkan pada data yang teramati. Yang kedua adalah tahap maksimasi, yaitu mencari nilai parameter yang dapat memaksimalkan ekspektasi dari fungsi likelihood yang telah didefinisikan pada langkah atau tahap E. Kemudian kriteria untuk pemilihan estimator terbaik. Apabila telah diperoleh estimasi parameter dari model regresi, maka akan dilakukan penyelidikan terhadap estimator tersebut untuk memperoleh estimator terbaik. Nah, untuk memperoleh estimator terbaik tersebut, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi, yaitu sifat ketidakbiasaan dengan definisi seperti yang ada pada slide, dan sifat ampuhnya dengan definisi seperti yang ada pada slide. Selanjutnya baru masuk pada model regresi Poisson tergeneralisasi. Model regresi Poisson tergeneralisasi adalah perluasan dari model regresi Poisson dan merupakan salah satu kasus khusus dari model linear tergeneralisasi dalam memberikan data daca, di mana hubungannya dapat dinyatakan dalam seperti yang ada pada slide. Andaikan variabel respon YI atau variabel dependen YI itu adalah variabel random yang berdistribusi Poisson tergeneralisasi, maka fungsi peluangnya bisa dinyatakan dalam slide yang ada pada slide. Kemudian untuk mencari estimasi parameternya, salah satu estimasi yang bisa kita gunakan adalah estimasi maksimum likelihood. Dengan cara kita menentukan dulu fungsi likelihoodnya seperti yang ada pada slide, lalu menurunkan persamaan itu terhadap parameternya, parameter Varti dan beta, kemudian dibuat sama dengan 0 seperti yang ada pada slide. Nah, dari yang ada pada slide di sini menunjukkan bahwa persamaan likelihood-nya ini adalah persamaan yang tidak closed form, sehingga untuk mencari estimasi parameternya itu akan sulit untuk dilakukan secara analisis. Jadi dilakukan pendekatan secara numerik. Nah, untuk itu diperlukan suatu algoritma iterasi. Nah, dalam penelitian saya berencana menggunakan algoritma atau iterasi, algoritma EM atau algoritma ekspektasi maksimisasi. Hasil awalnya dalam penelitian saya adalah model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor untuk data cacat tersensor kanan, yang mana di sini slide ini saya tunjukkan fungsi probabilitas untuk amatan yang tersensor seperti pada slide. Kemudian didefinisikan, karena kita bicara tentang data sensor, berarti perlu didefinisikan suatu variabel indikator, yaitu DI sama dengan 1 jika YI lebih besar sama dengan DI. Karena di sini bahas tentang data tersensor kanan, di sini DI akan sama dengan 1 jika YI itu lebih besar atau sama dengan YI dan bernilai 0 untuk nilai yang lainnya. Dari sini fungsi likelihood dari model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor didefinisikan seperti yang ada pada slide. Kemudian estimasi parameternya seperti yang ada pada slide. Dari sini juga menunjukkan bahwa persamaan likelihood-nya itu tidak closed form, sehingga diperlukan algoritma iterasi. Iterasi algoritma EM pada model regresi Poisson tergeneralisasi tersensor itu ada 2 tahap, yaitu tahap ekspektasi dan tahap maksimisasi. Pada tahap ekspektasi akan dihitung nilai ekspektasi dari fungsi log likelihood dari fungsi densitas distribusi Poisson tergeneralisasi tersensor seperti yang ada pada slide. Kemudian tahap maksimisasi yaitu mencari nilai parameter beta yang dapat memaksimalkan ekspektasi dari fungsi likelihood atau key function yang telah didefinisikan pada langkah E. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Gun, masih di mute sepertinya Pak. Yang di ini, yang di slide yang tadi paper 2021 itu, yang slide nomor berapa ya tadi? Sebentar. Oh ya, sebentar. Coba di share sekali lagi. Nah, pas di sini ini ya, jadi kan paper 2021 itu parameter regresi zero inverted Poisson ini kan terpotong, dan Kak Embedded menggunakan ini, kalau nggak salah berarti yang Anda coba klik lagi kan yang Anda mau kerjakan itu. Coba klik sambungannya lagi sekalian kanannya, yang klik aja sekalian.
Jadi biar nyambung yang kanannya kan, nyambung kaki kan ada masih kan, itu keluarin sekalian aja. Iya Pak. Ya ini Pak. Keluarin. Nah, ini yang jadi rencana Anda itu. Ya. Kalau saya lihat ini kan jadi kalau dilihat perbedaannya, mungkin di konteks inverted-nya yang di zero sama ke inverted-nya ada, tapi dari sisi sini terpotong diganti tersensor. Itu berarti yang dari sisi ke apa? Kalau saya lihat ini ya jadi ide apa? Antara pilihan tersensor ke diganti terpotong, apa sorry terpotong jadi tersensor gitu. Iya Pak. Oh sebentar ini sebentar. Oke, jadi nanti ini karena di proposal kan yang penting sebenarnya adalah pertama apa sih yang sebenarnya jadi open problem kali kan S3. Jadi apa yang sudah ada dikerjakan orang, terus apa yang di sini jadi open problemnya dan itu kalau misalnya melihat di 2021 mungkin memang yang orang terus apa beda antara terpotong ke tersensor diperlihatkan dengan jelas terpotong itu koyo gini tersensor seperti ini maka di situ walaupun kelihatannya kecil cuman kata terpotong kalau tersensor tapi dampaknya misalnya itu nanti coba diperlihatkan jadi nanti untuk meyakinkan tim penilai kompre kan ini bahwa ini layaknya kan dikhawatirkan kan kalau seandainya ini kalau cuma ganti terpotong kalau tersensor nanti banyak yang melakukan nanti mungkin ada sebelum selesai sudah ada yang submit nah itu yang bahayanya kan itu terus karena kebetulan algoritmanya sama-sama pakai EM kan yang lakukan ini yang berbahaya pada saat kan bekerja kayak S3 kan nggak cepat Anda belum menemukan yang lainnya sudah duluan kalau sudah keduluan itu otomatis sudah nggak boleh kan karena sudah jadi posisi nah kalau sampai ada yang dulu sempat mereka itu dianggap diklaim sebagai hasilnya kan jadi posisinya jadi dianggap kayak bagian dong yang duluan itu mesti yang menang gitu. Yang publish dulu itu. Nah, ini yang kenapa beberapa untuk riset S3 harus segera dipublish jangan berlama-lama karena khawatir keduluan kalau udah keduluan ya sudah yang dulu yang dianggap menang karena dia kan secara nanti karena sekarang serba online kan akan kelihatan itu. Nah, makanya ini harus ada kemungkinan nanti akan bisa pertanyaannya ke sana kan bahwa oh ini di situ zero inverted di sini yang akan menghapus apa hanya mengarah ke terus yang regresi ininya ke arah
tersensornya tadi. Ini coba nanti ditambah mumpung masih lagi nunggu proses apa ya. Ini hanya masalah apa? Karena kan saya baru mulai terlibat ini kan baru jadi saya hanya nanti kalau memang mungkinan di ujian itu disaranin apa. Mungkin nambah pekerjaan ya nanti di IO aja karena kalau enggak ya daripada dia nyatakan enggak layak kan malah nanti repot gitu. Karena ya selama ini ya memang karena kemarin juga dari segi waktu kan, terutama sudah akan dikasih surat oleh Kaprodi, jadi kemarin saya coba majukan dulu karena saya tanya ke Pak Danar sudah oke ya sudah karena kan sudah lama dengan Pak Danar dulu, jadi saya memang ya berusaha, makanya sengaja saya buat sekarang kalau nggak pakai monitoring mingguan seperti ini memang ada riskan kita jadi nggak ada progres, nggak ada nambah-nambah. Nah itu yang repotnya jadi waktu akhirnya berjalan cepat. Nah ini saya hindarkan moga-moga ini kalau seandainya besok dia mungkin oleh penguji kan bisa banyak hal dia memberi saran, maka tolong di situ ada apa dengan terpotong dan apa dengan tersensornya. Terus kata inflated-nya ini ya. Kayak inflated-nya karena Anda nggak ada, tolong itu dicermati betul. Terus jadi akhirnya Bapak dari sini sebenarnya mengatakan ada open problem jadinya. Yaitu mungkin kata tersensornya, kata apa lagi yang nah sejauh dari yang sudah dicari dengan kata kunci tadi langsung tersensor itu nggak ada. Dan Anda meyakinkan pada fenomena di dunia realnya ada yang mungkin terpaksa tersensor, ada yang terpaksa harus terpotong karena terkait dengan tersensor kan beda itu. Nah itu besok juga harus disebutkan. Jadi padahal nanti fenomena yang Anda akan menjadikan kasus kenapa jadi akhirnya mengunggulkan tersensor daripada terpotong, mesti ada kasus-kasus yang memang di situ akan tersensor ya. Kayaknya tadi belum memberi contoh besok untuk studi kasusnya apa yang bahwa di situ tidak terpotong tapi tersensor. Jadi kan pada saat di awal kayak gini kan penting kita akan mengarah memang paling yang belum ramai dikerjakan orang. Kalau yang ramai dikerjakan sekarang terlalu riskan, makanya kalau nggak cepet-cepetan lulusnya ya resiko itu. Jadi ada beberapa yang jadi keduluan itu kan bidang-bidang yang ramai lah istilahnya itu yang kerjakan ramai di situ. Kalau kita lambat publikasinya, kita udah capek-capek keduluan ya akhirnya kita nggak bisa kan ngeklaim itu. Nah, ternyata yang pernah ada kejadian dulu dianggap ada sebenarnya niatnya itu tapi ternyata keduluan. Nah, dia sudah terlanjur waktu itu proses submit. Nah, tidak untunglah pada itu masih posisi di review karena dia ikut-ikut seminar. Di review ternyata yang reviewernya melihat sudah ada. Akhirnya dianggap pada sebenarnya setelah di ini kan ya oke lah mungkin memang bisa kayak gini lah. Karena kan lagi ngerjakan yang tersensor. Tahu-tahu sudah keluar lah itu. Nah, kebetulan sama juga pakai algoritma Mbak Nasib lah itu di situ. Aku tidak mau harus tarik, mungkin harus geser kemana. Memang resiko S3 kalau berlama-lama memang ada resiko gitu. Ini beberapa memang kejadian yang memang akhirnya kadang mengalami seperti itu karena sama waktu saya tipe gitu, saya coba telusur gini, ya ini ternyata itu sudah ada. Ya kalau sudah ya udah, dia harus ada yang kalau belum sudah dipublikasikan sudah aman karena duluan mana kan. Tapi kalau belum itu, jadi yang diunggulkan ternyata belum dipublish. Makanya kemarin saya sarankan untuk segera setiap dapat hasil langsung dipublish itu. Syukur pokoknya harus yang online, kalau proceeding yang online. Jadi kalau tiba-tiba ada diklaim orang itu sudah. Dan kalau jurnal itu lebih kuat lagi posisi. Karena kalau sekarang nggak ditunggu-tunggu lama nggak publish itu mesti resikonya sudah ketinggalan. Ini memang suatu ide harus cepat terus langsung publish itu paling aman untuk hal-hal yang cukup ramai yang kebetulan yang ngerjakan banyak ini karena kita kan main di tool yang ini mungkinan banyak orang yang bermain di situ. Ya nanti tolong saya diperlihatkan bahwa ini cukup aman untuk dilanjut dan mungkin kalau nanti ada masukan ya monggo nanti dari tim pengujinya itu. Iya Pak. Oke mungkin dari Bu Pepi atau Bu Yelta kalau ada saran masukan terutama untuk alur ya mungkin kalau Bu Pepi yang sudah pernah kompre kan sudah merasakan ya. Dulu pengujinya siapa aja ya? Yang Bu Pepi ya? Penguji saya itu Prof. Banar, Kemudian Pak Danardono, sama Pak Abdurrahman, Pak. Pak Abdurrahman.
Ya, Iya. 3 kan sama Ibu Rini dari Kaprodi. Oke. Mhm. Nah itu mungkin ada, kan pada saat itu mungkin oke ada masukan terkait karena memang yang di S3 yang itu tentang akan kebaruan mau di mana itu yang memang nggak gampang, mungkin nggak tahu saran waktu itu ada nggak, masih ingat bahwa ada saran yang mungkin terkait ke open problem sama kemungkinan ini? Mungkin di ini Pak ya, Ya. yang di tujuan mungkin. Nah itu Nah nanti itu kan agak konsen kayaknya kemarin di sana penguji itu kan. Apalagi Bu ya. Rini kemarin. Oh, Mhm. Itu yang kan di sana kan ada disebutkan mengkaji sifat-sifat estimator mode regresi. Nah, saya juga masih awam juga untuk regresi apa Poisson tergeneralisasi ini. Nah, tapi mungkin bisa mungkin lebih didetailkan sifat-sifat estimator itu yang apa aja gitu. Jadi jelas gitu sifatnya yang sifat mana yang ingin dikaji gitu. Nah, seperti itu. Mungkin ya, Pak ya. nah Terus silahkan tadi, karena saya juga memang di sini tadi problem, terus tujuan tadi harus jelas mau ngerjakan apa. Ini yang cuma kata-kata di sini rencana penelitian kan memang belum. Pematang saya kira tadi dari B bisa untuk masukan. Apalagi posisinya besok mungkin Pak Danar kan malah jadi pembimbing. Nanti ada penguji, ada malah Pak Dedi bisa, karena berarti kan pembimbingnya Pak Dedi. Ya, nanti ada Pak Dedi, ada Pak Dur, ini mutar-muter itu masalahnya. Nanti hati-hati tuh. Akrodinya juga biasanya enggak. Maka tolong konstruksi ini tadi malah yang beberapa hasil sementara itu taruh di lampiran nggak apa-apa. Jadi hasil sementara malah berupa kayak lampiran, tapi intinya di sini di ujian kompil adalah ada open problem apa, akan dikerjakan apa, itu segera dimasukkan gitu. mungkin itu aja sih Pak yang ininya. Oke, jadi nanti mungkin sambil nunggu besok dapat jadwalnya hari apa, nanti tolong dibenahi ya. Tadi ya masukan dari saya kira cukup. Nanti kalau untuk berita kan ya persiapan besok juga harus menghadapi itu, tapi jadi pada saat di kompet itu yang penting penajaman. Ini loh, saya berdasar dari literatur studinya, ini saya menemukan open problem, ini apalagi pakai paper terbaru dari 2021, maka akhirnya saya mengarah ke itu, dan bagaimana dalam keadaan kalau tiba-tiba ada orang sama-sama menggunakan algoritma, punya nggak cadangan, saya akan pakai apa, itu kalau bisa sudah ada alternatif juga, karena kalau nanti melihat pola kayak gini, orang yang akan melakukan istilahnya apa ya, imitasi itu dengan mudah, bahwa di situ ini kosong, tersensor, terpotong saya ganti tersensor misalnya. Ini yang kadang, apalagi sekarang juga kalau yang ini ganti ya, ada yang juga hibrid pun kemarin saya sempat agak khawatir waktu hibrid ini dengan ini. Padahal kalau hibrid itu banyak yang juga sudah banyak melakukan, bisa ada resiko. Nah nanti mungkin coba alternatif selain gunakan UM sebenarnya apa sih di sini yang misalnya itu. Itu bisa untuk alternatif kalau ternyata keduluan yang sama-sama menggunakan algoritma EM. Apakah ini satu-satunya misalnya? Nah ini perlu juga ditunjukkan motifnya, kenapa harus algoritma EM itu. Karena di konteks tersensor, tersensor seperti di lifetime itu, survival itu, ada yang nggak bisa juga tidak harus ke situ, ada Newton Raphson misalnya. Nah itu kalau nanti coba dicermati itu, nanti lihat di konteks beberapa untuk konten mungkin bisa juga apakah di sini memang harus EM, nanti yakinkan, karena kalau iya nanti orang yang mengerjakan itu kemungkinan akan lewat rute yang sama. Yang paling aman ini ada masalah tapi banyak solusi. Nah nanti aman, tapi kalau solusinya hanya satu, orang itu siapa yang duluan menemukan jalan itu ya akhirnya jadi dia yang menang itu di dunia. Karena sekarang kan syarat untuk lulus S3 kan harus publikasi
ada jurnal internal itu yang karena ada kalau bisa yang kontribusi utamanya novelty-nya di yang publikasi tadi gitu. Karena untuk menghindarkan keduluan oleh yang lain itu. Karena disertasi kan tidak kategori kategori unpublished dokumen. Jadi artinya walaupun itu di saya sudah ada, tapi kalau ada orang yang sudah di paper, mungkin kadang bisa menang di sana itu. Nah ini yang ya nanti ditajamkan di area itu. Gitu. Nah nanti kalau Senin depan mungkin bisa juga dicabut karena tadi saya kebetulan jadi auditor AMI harus banyak aktif bicara, jadi nanti saya geser. Mungkin besok kalau cuma posisi sebagai peserta audit, jadi mungkinan masih tetap jam 10, saya kira nggak apa-apa itu. Nanti saya sambi kalau apa yang karena tadi saya harus posisi aktif, jadi akhirnya saya geser itu. Ya oke ya, jadi ini nanti silakan udah cukup ya saya kira untuk nanti diperbaiki seperti tadi. Boleh juga minta, ini saya anggap sebagai satu grup aja, bahkan nanti ke PP yang baru terkini tadi, kemungkinan besok kan pengujian bisa ada Pak Abdurrahman kan. Terus, paling yang di statistik kan mutar-muter itu. Karena orangnya sedikit, jadi sudah bisa memperkirakan potensi resikonya lah itu. Karena kemarin berarti siapa aja Pak? Waktu Bu itu Pak Danar, Pak Dur, satunya siapa tadi? Prof. Banar. Oh Pak Banar. Nah Pak Banar kan sudah pensiun. Berarti sudah sekarang kemungkinannya itu. Pak Danar jelas pembimbing sama saya, jadi tinggal Pak Dur. Mungkin kalau nggak Bu Herni, ya siapa? Pak Dedi itu, Pak. Itu ya lumayan abot itu nanti. Ya supaya ya siap-siaplah. Kalau kurang ininya ya mental disiapkan, tidak berarti nakut-nakuti itu ya. Tapi kalau saya lebih baik menyiapkan suatu kayak gini, lebih baik melihat pahitnya aja. Ada pertanyaan berat, ya harus siap. Karena besok berarti kemungkinannya itu Pak Dedi, Bu ini Pak Danar itu kemungkinannya ya. Kalau enggak ya paling Pak Danang ya biasanya kalau belum boleh ya Pak Danang ya karena masih nanti ya kayaknya belum Pak kayaknya belum ya, belum. Betul kemungkinannya jadi berarti Pak Dedi, Pak Abdurrahman sama Bu Herni itu karena sudah habis itu statistik dosennya jadi kalau enggak Pak Roni nggak mungkin ya Pak ya? Pak Roni sudah bisa karena dia sudah lektor, sudah bisa ikut penguji ini untuk mereka kayaknya belum juga ya bisa kok kalau sudah Pak Roni sudah bisa saya ya moga-moga itu nanti yang penting siapkan tadi ya untuk alternatif kalau ini dikejar karena Pak Didi juga senang komputasi apakah harus EM itu nah coba cari tahu bahwa sebenarnya ada pilihan-pilihan yang nanti kalau EM ternyata karena inspirasinya kan dari paper tadi kan yang sudah EM itu hati-hati jangan karena pertimbangan itu karena tersensor bisa juga mungkin bisa dengan cara yang lain. Nah sebenarnya konteks terpotong tersensor itu di buku-buku survival yang banyak yang karena dalam situasi tertentu terpaksa harus tersensor, situasi tertentu harus terpotong itu karena memang karakteristik terjadinya data memang biasanya untuk bidang tertentu itu beda dengan bidang yang lain. Maka disiapkan ya nanti. Mungkin ada masukan lain dari misalnya kita ya sama-sama ini dalam rangka memberi masukan ya, jadi bukan mengkritisi tapi dalam rangka ada masukan-masukan karena untuk persiapan apapun orang namanya diuji kan ya mesti ada stresnya itu kan karena siap-siap ngadepi orang yang jelas mesti itu. Jadi nanti siapkan terus usahakan moga-moga ya sinyal dalam keadaan baik ya karena itu masih makanya kemarin dimungkinkan kalau yang lagi ujian boleh datang ke SIC ya itu karena SIC Pak. Iya nanti untuk keamanan dulu saya waktu yang ujian disertasi juga hanya minta di SIC aja tadi karena keamanan tadi itu loh kalau situasi kalau pengujinya yang tersendat sinyalnya kan nggak apa-apa malah kebenaran itu kan jadi pertanyaannya nggak jelas itu alasannya tapi kalau sampai pengujinya diuji yang nggak jelas itu pengujinya mesti nggak mau silakan nanti kalau ada dimungkinkan itu nanti tinggal kayak ada ya prosedur prokes yang harus diinikan kontak aja siapa Mas Sukir saya ingin
Kalau sudah dapat jadwalnya, saya ingin ujiannya di kampus, nanti harus ikuti prosedur yang ada, demi keamanan juga kemungkinan konsentrasi ya, karena kalau di rumah disambi itu tadi, nasi wira-wira nasi ini nanti tiba-tiba ada yang assalamualaikum, kalau nggak dijawab nanti dosa gitu kan, akhirnya itu pernah saya ada gara-gara tamu itu ya akhirnya dijawab, akhirnya malah mau nggak dijawab lagi, posisi sudah di tamu, saya juga di rumah ya sering bingung tuh mau di mana yang kira-kira nggak ada gangguan itu ya sulit, karena apapun di rumah kan beda dengan nah kalau ujian lebih baik saya sarankan itu, jadi nanti minta izin, karena kontak aja masukin, karena adminnya kan masukin itu. Nah, Bu ini juga minta izin saya kalau untuk pas ujiannya kalau bisa dari kampus itu. Toh sudah vaksin ya, sudah vaksin? Sudah 2 kali, Pak. Oke, berarti sudah aman secara ini ya prosedur. Oke, mungkin sudah cukup untuk ada yang ingin ditanyakan? Kan tinggal nunggu jadwal berarti ya, nunggu jadwalnya kan berarti? Iya, Pak. Semua dokumen udah lengkap kan itu. Oke, terus selanjutnya untuk ini kan saya hanya bisa sampai jam 2, jadi monggo untuk Bu Yunita ada, karena kemarin sudah barusan ada. Nanti kalau Ibu Yunita memang kalau di forum ini malah yang umum Bu Yunita, jadi yang tadi yang angan-angan untuk sampai ke pricing-nya ininya memang ini bisa disajikan. Monggo siapa yang Bu Yunita atau yang mau bisa juga hanya ngomong-ngomong aja juga nggak apa-apa. Kalau saya kemarin kan sudah presentasi itu Pak, sekarang saya sedang mencoba mencari referensi bagaimana untuk memodelkan kemarin neutrofil dan obat kemarin Pak. Cuman kemarin kan sempat ngobrol sama Bu Nurma terkait dengan dari yang papernya Pak Ivan kemarin. Kalau papernya Pak Ivan kan memang ada 4 variabel yang saling berhubungan. Jadi kalau hanya diambil 2, mau nggak mau ya harus membuat model baru seperti itu. Nah itu, jadi sebenarnya bisa model baru pakai yang deterministik dulu. Sebenarnya yang Mas Ivan punya model satu lagi yang untuk ke pricing aktuarianya yang belum selesai itu ada probability-nya. Jadi probability transisi itu loh, kalau di Markovian kalau perpindahan state itu kan. Jadi ini status ke 1 kan dia ada probability-nya, terus ada probability dia kemungkinan karena naik status kan otomatis obatnya kan lebih mahal itu. Tadi misalnya stadium 1, 2, 3, stadium 1 biasanya lebih ringan kan, maka biayanya lebih ringan. Naik sampai stadium 4 biasanya obatnya makin ini kan, dan makin mahal juga, peluang akhirnya meninggal juga lebih besar juga. Nah itu yang memang nanti menarik kalau dari sisi, jadi bisa juga tidak terlalu complicated dulu, malah sebenarnya kalau mau main satu itu juga bisa satu variabel dulu. Jadi nggak perlu model yang seperti yang Pak Hajar itu. Satu itu di fokus itu, kalau berhasil, terus bagaimana 2 kalau terjadi ada interaksi yang mengarah untuk, kan intinya yang mau diamati kan ke dia sampai sebenarnya adalah sembuh tadi, yang complete respon atau sembuh dalam artian. Jadi bisa juga startnya memang dari 1 dulu sebenarnya juga nggak apa-apa, nanti setelah itu nyoba 2, memang itu nanti otomatis kalau langsung modify dari sana pun ya nanti silakan lakukan normal, kayaknya tidak juga sederhana itu. Tapi yang penting itu sudah jadi gini, jadi nggak harus selesai di dalam waktu dekat ini, tapi minimal ada paper pendahuluan. Harapan saya kalau sekarang, kalau S3 adalah oke lah proceeding boleh, tapi sebenarnya kalau ada paper yang pendahuluan dengan nggak harus jurnal top ya, yang penting ide kita sudah bisa dipublish dulu. Tapi mungkin solusinya masih solusi yang elementer itu, banyak asumsi-asumsi yang terpaksa kita banyak pakai untuk bisa selesai dulu gitu. Contohnya kalau asumsi kayak kalau di opsi kan paling gampang, returnnya normal dulu, tingkat perubahannya normal kan gampang itu. Nah, nanti mulai dilepaskan asumsi-asumsi yang dianggap nggak rasional, mulailah jadi berkembang, nah itu nanti tingkat kesulitannya akan naik. Gitu. Saya dulu pertama ya dari yang black hole dulu baru naik ke varian gamma, itulah mulai kompleks itu. Jadi, nah terus makanya kemarin Bu Eni nerusin ke fractional Brownian motion, saya pikir ya cuman
Brownian motion di fraksional aja ya jadi urusannya ada komplikasi gitu. Nah, memang kadang di setiap itu bisa ada yang secara langsung. Ya kayak tadi nih yang Bu Rama kan terpotong diganti tersensor. Tapi apakah dengan EM juga akan berjalan dengan baik? Nah, itu yang nanti perlu studi pendahuluan untuk meyakinkan bahwa memang EM juga masih jalan di situ. Nah, ini yang makanya tadi saya minta ada itu karena suatu saat penguji akan nanya, no, ini kan terpotong. Misalnya coba seandainya cuma kata-kata yang agak tajam gitu. Itu EM bisanya hanya terpotong loh, tersensor nggak bisa. Mesti akan gugup kalau penguji langsung membuat judgement kayak gitu. Wah, berarti nggak bisa ya, problem salah. Itu hati-hati pada saat tembak kayak gitu harus enggak, saya sudah proses di pendahuluan itu memungkinkan bisa. Nah, itu kan jadi tapi kalau kan ada penguji gayanya kan ada yang straight gitu. Ada yang enggak. Kalau yang straight itu yang kadang mau bikin kita gugup. Itu memang kita potong jalan itu EM. Tapi sejauh yang saya wah ini kemungkinan enggak jalan itu tersensor. Nah, coba harus bisa jelasnya. Saya sudah di pendahuluan bahwa itu akan jalan. Nah, itu setiap melakukan modifikasi memang ada risiko komplikasi yang memang bisa juga itu jadi lebih mudah, bisa juga enggak. Nah, ini yang salah satu yang saya harapkan nanti untuk kesiapan yang terutama Ibu. Nah, kalau yang nanti kita kan memang ini masih di pendahuluan, tapi segeralah mulai melihat berbagai kemungkinan. Maka kenapa studi pendahuluan itu perlu ke sana kemari kayak tadi lah, lihat di data ya dilihat, ini dilihat. Maka tadi saya oh ya Bu Namel, untuk datanya rencananya dari mana ya untuk ininya ya? Datanya tentang apa rencananya? Sebenarnya untuk datanya belum memastikan yang mana dulu Pak. Tapi kalau untuk dari contoh-contoh data yang saya tunjukkan di tinjauan di latar belakangnya itu Pak, bisa misalnya banyaknya kunjungan ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan ke dokter USG, pemeriksaan kehamilan misalnya dengan membatasi misalnya sudah 3 ke atas atau 4 kali ke atas begitu Pak. Nah, berarti untuk data belum ada persiapan ya? Belum ada kemananya gitu belum ya? Memang kalau saya lihat kemarin yang kasus Mas Faris itu, jadi malah aplikasinya di banyak tempat, saking dia waktu itu hanya mungkin waktu nyari yang itu nggak dapat, dia ada yang ke BMKG, ada yang ini ya nggak apa-apa. Memang kita mainnya kan di alat. Tapi jangan sampai nanti pada saatnya, karena menguji coba simulasi itu kadang nggak mudah. Kita mengenerate bikin simulasi itu ya kadang bisa mudah, kita enggak. Maka memang walaupun di sini nggak wajib, tapi akan lebih aman kalau kita ada sudah sasaran. Kalau kemarin Mas Faris akhirnya malah ngasih datanya macam-macam itu kan kemarin dia itu. Apa aja 3 macam atau apa itu. Yang ini saya pakai di sini, yang ini saya pakai untuk ini, saya pakai untuk ini gitu. Karena untuk menguji coba metode yang dikembangkan, intinya di sini kan kita ngembangin metode. Nah, kalau sampai nggak ada data yang untuk uji coba, istilahnya kalau kita ngembangin banyak pisaunya, saya ngembangin pisau untuk roti-rotinya nggak punya itu. Nah, punyanya daging, ya mesti akan nggak pas kan itu. Karena roti dan daging beda, itu orang ngembangin pisau aja kan macam-macam kan itu. Nah, itu yang makanya kalau bikin simulasi, bikin tiruan itu mungkin bisa juga nggak jalan. Nah, itu nanti yang juga ditambahkan ya tadi ya, kalau bisa sudah ada arah yang mumpung sebelum ujian mungkin bisa juga menguji coba beberapa yang kira-kira memang relevan di situ kasusnya tersensor dan ini masih bisa mungkin kita selesaikan. Ya, sekalian aja ini tadi yang itu juga sama kan nanti bayangkan kita tahun depan kan itu harus sudah kompre gitu kan, jadi ya sama mulai pusingnya sekarang aja dipasang itu. Ini kan kayak giliran aja kan nanti. Makanya ini mumpung yang datang kebetulan yang Bu Pepi barusan kompre, ini mau kompre, yang satunya masih tahun depan kira-kira kan. Tapi tahun depan itu bukan waktu yang jauh gitu. Nah, makanya kalau saya lebih namanya paralel data main, terus teorinya main, terus juga komputasinya juga iya, karena apapun mesti solusinya biasanya numerik mau tidak harus komputasi jalan. Nah, orang itu kayak begitu siapin ketiga-tiganya aja, teorinya jalan nanti banyak kemungkinan kan ada. Nah, pada saatnya itu lengkap, itu keuntungannya itu. Nah, setiap ada hasil, itu langsung aja dibikin paper kecil-kecilan itu. Kalau kelasnya ini nggak masalah, dipublikasikan mungkin di jurnal nasional, kalau kira-kira nggak terlalu berat. Kalau nasional pun bahasa Inggris nggak apa-apa, nggak ditolak biasanya itu. Udah terlanjur bahasa Inggris ditolak di internasional, ya wes pindah. Nih. Atau internasional sing kelasnya di yang nggak usah. Memang internasional biasanya kalau yang
harus berbiaya besar ya rada berat kan, tapi kalau nasional biayanya kan ringan. Tapi akan ada internasional yang juga tidak ini. Tapi kalau seperti itu agak gampang mau di jurusan juga diganti kok. Biaya publikasi jadi orang masalah, kejar wae internasional itu. Main Pak Fajar udah dengar kan Pak Fajar? Udah dianggarkan pokoknya kalau paper internasional nanti langsung diganti biayanya itu. Nggak tahu, tapi ada maksimalnya sayangnya itu. Jadi kalau kena jurnal yang mahal banget ya, tapi minimal dapat bantuan itu. Berapa kemarin? Sehingga saya juga untuk yang sedang S3 juga sama, maka saya lebih arahkan jurnal internasional karena dalam keadaan kalau pas beruntung kok dapat jurnal yang memenuhi syarat untuk lulus, berarti kan sudah punya tiket untuk lulus kan, walaupun publikasi satu gitu kan sudah tinggal nambah-nambah kan. Tapi pengalaman saya kemarin Bu ini sampai last minute sudah 5 tahun sudah dapat peringatan mau habis waktunya, jurnalnya belum ada itu. Untung akhirnya ke jurnal apa tuh yang matematik and statistik seperti yang kemarin Mas Farid akhirnya untuk lolos itu. Saya sempat sudah deg-degan kalau sampai nggak dapat itu belum ada jurnalnya karena senangnya proceeding sudah tak ingetin jangan ke proceeding terus itu. Karena proceeding itu memang terbitnya gampang, tapi itu nggak bisa untuk syarat lulus. Baru saya paksa di akhir itu karena memang resiko memang ditolak jelas itu ya biasa kan namanya ditolak nggak masalah. Tapi pada saatnya kalau kita nggak ngalami ditolak-tolak ya memang ngalami mesti semua itu ditolak di ini kan. Tapi terus dilempar ke prosedur itu rugi kita harus bikin baru lagi. Ini Mas Ivan kemarin kena juga itu lagi nunggu malah tiba-tiba di Universitas Gresik apa-apa itu tampil tahu-tahu malah diterbitkan di situ. Habislah terus saya minta langsung withdraw dari yang Malaysia, padahal kemungkinan Malaysia menyetujui itu besar. Itu saya kemarin salah satu yang Mas Ivan jangan sampai terjadi lagi untuk ke yang berikutnya itu. Panitianya itu minta full paper, tidak direview, tidak dia apa, tahu diterbitkan itu, bayangkan itu. Nggak minta persetujuan saya juga nggak sebagai ikut penulisnya itu. Kagetlah tahu-tahu sudah muncul. Etikanya betul-betul nggak dipakai dengan baik. Artinya etika kan ada nanya kan, ini mau di sini. Biasanya ada gitu. Saya pernah ikut yang di ITB juga ditanya, Pak, ini mau tetap di proceeding atau mau di ya udah kalau memang waktu itu sudah ya masuk situ. Nah, itu ya untuk kehati-hatian. Jangan sampai kita nanti yang sudah mulai harus produksi. Pokoknya apa kehati-hatian itu kalau ikut seminar, kalau dimintai full paper, hati-hati itu. Ada yang tanpa etika langsung publish itu. Padahal posisi kita lagi submit di jurnal. Nah, itu yang resiko di situ. Ya oke, saya kira mungkin udah cukup sementara ya. Nanti minggu depan mungkin tetap di jam 10, saya kira nggak apa-apa. Nanti saya sambil kan posisi jadi yang di audit nggak apa-apa lah. Paling kan yang jawab yang lain. Tapi kalau posisi tadi saya yang tanya-tanya, jadi akhirnya saya geser. Karena partner saya masrahkan saya ternyata, aduh saya harus aktif terus selama hampir 2 jam. Tapi saya pikir gantian ternyata karena partner saya baru, jadi ini Pak yang sudah pengalaman, nah saya harus yang mimpin terus padahal ternyata 2 jam lebih akhirnya. Akhirnya saya geser tadi, baru kita tidak putuskan geser. Oke ya saya kira cukup hari ini, nanti minggu depan mungkin di jam 10 nggak apa-apa, nanti syukur bulan tadi ya dibenahi alurnya ya. Nanti tanya-tanya Bu Pepi nggak apa-apa itu yang barusan ini kan masih ingat betul kan suasana ujian kompre. Jadi bisa dikasih masukan Bu Pepi ya bila lolos dulu lah itu kan supaya tidak dikasih masukan yang berat tahu-tahu masukannya yang bikin juga berat besoknya gitu karena ya namanya masukan kalau penguji nggak diikuti ya kamu tak nyatakan layak tapi dengan catatan ini yo ke sini wah itu yang berat itu. Kalau setuju tanpa syarat, nah itu paling enak. Tapi kalau ya nanti nyatakan layak, tapi saran saya dimasukkan ya, jangan EM aja ya, tambah Newton Raphson, tambah ini, wah itu. Kalau iya besok ditagih itu. Nah itu yang kadang di ujian kan penguji, ya, saya pun kadang kayak gitu. Kalau ini dipancing itu mau, ya kadang kan nyetujui terus itu. Ya kadang nanti akan ya karena memang untuk alternatif tadi ya, karena resiko kalau ada yang kembar itu. Karena kita lagi kerja tahu ada yang publikasi duluan, kebetulan secara substansi sama, itu yang resiko itu sekarang itu karena serba online kan cepat sekali sekarang. Baik, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Nah, tutup Pak, ya. terima kasih banyak Pak. Oke, yo, sama. Terima kasih Pak. Ya, Semangat Melia.
Ya, nah, Terima kasih Mbak. supporternya banyak ini besok. Oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.